Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Zuliana dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan peran pendidikan Muhammadiyah di Maninjau, Sumatera Barat. Pada abad ke-20, masyarakat Islam yang ada di Nusantara mulai menyadari bahwa mereka tidak mungkin berkompetisi dengan kekuatan kolonialisme Belanda. Sebagai salah seorang tokoh pembaharu dan reformer, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa memerlukan adanya sebuah organisasi yang dapat menunjang misinya dalam menyebarkan paham pembaharuan agar dapat berkompetisi dengan kekuatan kolonial. Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang tidak sekedar hanya mengurus pendidikan saja, namun juga menghimpun dan dapat menjadi suatu wadah gerakan kaum pembaharu. Pada tahun 1911, salah seorang kawan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Kiai Haji Sa'idu mengusulkan nama untuk gerakan yang akan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di pendopo tablik yang bernama Muhammadiyah. Pada awalnya, Muhammadiyah hanya berkembang di Pulau Jawa, tetapi dalam waktu yang cepat, Muhammadiyah dapat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, salah satunya ke Sumatera Barat. Muhammadiyah mulai berkembang di Sumatera Barat pada tahun 1925, tepatnya diperkasai oleh Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul. Beliau pertama kali membawa perserikatan ini ke daerah Maninjau, Sungai Batang, Sumatera Barat. Dari sinilah Muhammadiyah semakin berkembang ke seluruh Sumatera. Muhammadiyah Maninjau yang dibentuk oleh Haji Rasul secara organisator memang menjadi yang pertama di Sumatera Barat, tetapi yang mendapatkan pengesahan dari Hafdestur atau pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta adalah Muhammadiyah cabang Padang Panjang. Hal tersebut karena Muhammadiyah di Padang Panjang sejak awal pembentukannya telah terorganisir dengan jelas, bahkan pertumbuhan jumlah pengikut lebih pesat dibandingkan dengan Muhammadiyah yang berada di Maninjau. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama. Baik, saya Uswatudisa. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Saya akan melanjutkan materi yang sesudahnya. Salah satu perkembangan awal Muhammadiyah di Sumbar adalah bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dari persyaratan yang diberikan kepada setiap cabang yang ingin mendapatkan pengesahan. Terlebih dahulu, mendirikan sebuah sekolah. Tersebarnya berbagai sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah menunjukkan bahwa usaha yang dikerjakan oleh organisasi ini dalam bidang pendidikan. Selain itu, rintisan pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Barat merupakan penjabaran dari Catur Pusat Muhammadiyah atau pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan tempat ibadah tentunya, yang dicetus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum Muhammadiyah berdiri di Sumbar, lembaga pendidikan yang didirikan oleh umat Islam masih tradisional dan tidak memenuhi tuntutan zaman. Sistem pembelajaran dilaksanakan tanpa kurikulum, tahun ajaran, dan administrasi. Mata pembelajaran pengajian kitab sendiri atas ilmu syaraf atau nahwu, atau bisa disebut gramatika bahasa Arab, ilmu fikih, dan ilmu tafsir. Model pendidikan dan pembelajaran dengan berbasis utama nilai-nilai keagamaan inilah yang kemudian berkembang menjadi pesantren dan menyulitkan berbagai lembaga pendidikan Islam untuk berkembang mencapai kemajuannya. Muhammadiyah mulai mendirikan sekolah-sekolah agama atau madrasah dengan sistem pendidikan modern yang menggunakan ruangan sekolah, kurikulum, tahun ajaran, serta administrasi yang teratur. Kurikulum tersebut disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Muhammadiyah mewujudkan dengan berbagai strateginya, yaitu yang pertama adalah mengusahakan nilai-nilai Islam dalam pendidikan Islam menjadi ketentuan standar bagi pengembangan moral masyarakat, mengusahakan pendidikan Islam dalam mengembangkan moral peserta didik sebagai dasar menghadapi norma sekuler
dan mengusahakan nilai-nilai Islam menjadi pengikat hidup bersama dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam yang kokoh. Dengan demikian, Muhammadiyah mempelopori sistem pendidikan yang bernama memuat kurikulum sekolah madrasah dan menambahkan pelajaran agama pada kurikulum sekolah umum. Baik, salah satu sekolah Muhammadiyah yang ada di Maninjau adalah Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka yang sudah berdiri kurang lebih selama 25 tahun. Pondok pesantren ini dibangun pada tahun 1989 tepatnya di daerah Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan banyak alumni tamatan dari pesantren ini yang menjadi dai, wira swasta, guru, dosen, serta lainnya. Pendirian Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka berasal dari pertemuan Buya Hamka yang merupakan ketua cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dengan Presiden Soeharto pada tahun 1977. Pada pertemuan itu, Hamka mengantarkan rencananya untuk mendirikan kutub kanan atau bibliotek di Maninjau. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menyarankan Buya Hamka untuk mendirikan pondok pesantren. Dan pondok pesantren yang dibangun merupakan pondok pesantren modern, yang mana di dalamnya memuat pendidikan formal, yaitu seperti SMP Muhammadiyah Bancah Bayur, Kecamatan Tanjung Raya. Kemudian pada 15 Juli 1992, Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka pindah ke wilayah baru, yaitu di Batunganai, Maninjau, persisnya 15 km dari arah selatan Bunda Kota, Kecamatan Raya, Maninjau. Pondok pesantren ini terdiri dari ruang perpustakaan, rumah ustadz dan ustazah, ruang makan, ruang komputer, aula, masjid, lapangan olahraga, dan kantor pondok serta yayasan. Selain bangunan fisik juga terdapat beberapa unit usaha, yaitu keramba ikan sebanyak 20 petak, peternak sapi, kebun coklat, dan koperasi pondok. Untuk menunjang kualitas pendidikan, guru-guru yang mengajar merupakan alumni dari pondok pesantren unggulan di Jawa, seperti Gontor, Ruki, Mujahadah, Darun Najana, dan Nurul Huda. Selain itu juga berasal dari universitas ternama di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti IAIN, Imam Bonjol Padang, dan Universitas Andalas Padang. Perpaduan antara kurikulum Gontor dan pondok pesantren unggulan lainnya akan menghasilkan lulusan pondok pesantren Profesor Dr. Hamka yang insya Allah akan mampu berbahasa Arab, Inggris, dan dapat membaca kitab kuning. Dan juga dapat menguasai ilmu-ilmu eksakta sehingga lulusan pesantren dapat bersaing juga dengan lulusan lainnya. Pendidikan yang diterapkan pada pondok pesantren Profesor Dr. Hamka disesuaikan dengan perubahan pendidikan yang diterapkan Muhammadiyah, yang mana lulusan ini nanti mampu bersaing sesuai dengan tuntutan zaman.